Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Ahmad Sulfakafi dari kelas C. Eh, saya di sini akan menjelaskan apa itu eh, eh, tokoh Ibn Sina yang pada tahun 980 sampai 1037. Nah, Ibnu Sina yang dikenal di dunia barat sebagai Avicenna adalah seorang ilmuwan dan filosof terkemuka yang hidup dari tahun 980 hingga 1037 Masehi. Dia lahir di Avicenna dekat Bukhara yang kini terletak di Uzbekistan, dan Ibnu Sina dikenal luas karena kontribusinya yang sangat besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama kedokteran dan filsafat. Pada latar belakang dan pendidikannya itu, Ibnu Sina lahir dari keluarga terdidik. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintah yang mendukung pendidikan anaknya sejak usia muda. Ibnu Sina menunjukkan bakat luar biasanya dalam belajar pada usia 10 tahun. Dia sudah menghafal Al-Quran dan menguasai banyak sastra Arab. Ia kemudian belajar di bawah bimbingan para cendekiawan terkemuka di masanya, mendalami ilmu logika, matematika, fisika, dan kedokteran. Pada kontribusinya dalam kedokteran, Ibnu Sina paling terkenal dengan karyanya dalam bidang kedokteran, terutama pada bukunya yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tib. Buku ini menjadi panduan utama dalam dunia medis selama berabad-abad, baik di dunia Islam maupun di Eropa. Al-Qanun fi Al-Tib adalah ensiklopedia medis yang merangkum pengetahuan medis yang ada pada zaman dan memperkenalkan banyak konsep baru, yang salah satunya adalah kontribusi pentingnya adalah pengenalan metode eksperimental dalam pengobatan dan pentingnya observasi klinis. Ia juga membahas berbagai penyakit, cara pencegahan, dan metode pengobatan yang sangat maju untuk zamannya. Buku ini dibagi menjadi 5 volume yang masing-masing membahas prinsip-prinsip umum kedokteran, obat-obat sederhana, penyakit organ-organ tertentu, penyakit yang mempengaruhi seluruh tubuh, dan obat-obat menjamuk. Kontribusinya dalam filsafat. Dalam bidang filsafat, ilmu Sina merupakan salah satu utama dalam tradisi filsafat Islam. Karyanya yang terkenal, Kitab Al-Sahfi, adalah sebuah ensiklopedia yang mencakup logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Ibnu Sina berusaha untuk menyelaraskan filsafat Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia memperkenalkan banyak konsep baru dalam filsafat, termasuk teori tentang jiwa dan intelek. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa manusia adalah entitas mandiri dan abadi, bahwa entitas manusia dapat mencapai pengetahuan yang sempurna melalui kontemplasi dan studi ilmiah. Pengaruh dan warisan. Pada pengaruh Ibnu Sina sangat luas dan bertahan lama. Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan menjadi salah satu referensi utama di universitas-universitas Eropa hingga Renaissance. Di dunia Islam, karya-karya tetap menjadi rujukan utama dalam pendidikan medis dan filsafat selama berabad-abad. Dia diakui sebagai salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah, dan pengaruhnya terlihat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Karya lain dan kontribusi ilmiah selain Al-Qanun, Al-Tib, dan Kitab Al-Sifah, Ibnu Sina menulis lebih dari 450 karya, meskipun hanya sekitar 240 masih yang ada hingga kini. Karya-karya ini eh, Karya-karya ini mencakup berbagai topik termasuk astronomi, kimia, geologi, psikologi, dan teologi Islam, logika dan matematika, dan musik. Dalam bidang astronomi, misalnya ia menyumbangkan pemahaman tentang gerak planet dan sifat fisik dari bintang-bintang dalam psikologi. Ia mengembangkan teori tentang pikiran dan emosi yang masih relevan hingga saat ini. Akhir hidup dan pengaruh yang berlanjutan, Ibnu Sina menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya sebagai seorang penasihat dan dokter istana di berbagai kota di Persia, termasuk Isfahan dan Hamdan. Ia meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Iran. Warisannya terus dikenang dan dihormati hingga saat ini dengan banyak institusi pendidikan dan penelitian yang dinamai menurut namanya, termasuk Universitas
Ibnu Sina di Sudan, dan banyak lainnya di dunia muslim. Ibnu Sina tidak hanya dianggap sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat Islam, tetapi juga sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Kontribusinya yang luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan telah memberikan dampak yang mendalam dan bertahan lama, menjadikannya simbol dari puncak kemasan peradaban Islam. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.